Inilah Desa Muaro Air Duo, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Desa kami berada di paling ujung Provinsi Jambi. Desa kami diapit antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Batang Asai dan Sungai Batang Narso. Perkenalkan, nama kami Adit, Dede, Andara, Raka, Dinda, Tari, dan Oka. Karena kami masih tinggal di desa dengan suasana alam yang masih asri, makanya kami biasa bermain di tempat favorit kami, yaitu di pinggir sungai maupun di sawah. Kali ini kami bermain tradisional yang biasa kami mainkan, dan kami bermain di pinggir Sungai Batang Asai dan Batang Narso. Nah, sekarang kami sebanyak 7 orang sudah berkumpul di pinggir sungai karena disinilah tempat biasa kami bermain. Permainan yang pertama kali akan kami mainkan adalah permainan lebung-lebung. Permainan tradisional yang satu ini adalah jenis permainan yang memanfaatkan peralatan yang ada di sekitar kami. Batu yang ada di sepanjang sungai di desa kami adalah salah satu peralatan yang kami gunakan. Kira-kira teman-teman tahu nggak permainan ini? Permainan ini sebenarnya adalah permainan congklak. Hanya saja permainan congklak menggunakan kayu atau bahan lainnya yang dilubangi untuk menempatkan batu-batunya. Di desa kami, permainan ini dinamakan lebung tanpa menggunakan kayu untuk menempatkan batunya, tetapi tanah yang dilubangi. Permainan yang sudah jarang dimainkan ini memiliki nama-nama yang berbeda. Seperti di Sumatera, congklak dikenal sebagai congkak. Di Jawa sebagai dakon atau dakonan. Di Lampung, permainan ini memiliki nama dentuman lamban. Mungkin di daerah kamu juga memiliki nama yang lain tentunya. Permainan dimulai ketika salah satu pemain mengambil biji lebung yang terdapat pada salah satu dari 7 lubang di bagiannya. Kemudian ia harus membagikannya
ke tiap-tiap lubang. Jangan lupa, pemain harus mengisi induk lubang yang dimilikinya. Pemain lain akan mendapat giliran ketika pemain sebelumnya sudah kehabisan biji atau batu untuk dibagikan. Permainan selesai apabila semua batu dalam lubang kecil sudah habis. Pemain yang menang ialah pemain dengan jumlah batu terbanyak pada induk lubang. Di permainan ini, bagi yang kalah mendapat hukuman menggendong yang menang. Sedangkan bagi yang cewek mendapatkan hukuman lompat kodok. Harimau berada di luar lingkaran, sedangkan yang berperan sebagai kambing ada di dalam lingkaran yang dijaga oleh semua pemain dengan tangan saling berpegangan supaya harimau tidak dapat masuk ke dalam lingkaran tadi. Harimau terus berusaha menangkap kambing. Jika kambing dapat ditangkap oleh harimau, maka peranan kambing akan digantikan oleh pemeran harimau, atau kedua peran tersebut diganti oleh pemeran lain. Permainan ini dilakukan sambil bersorak gembira. Pada waktu harimau berusaha memasuki lingkaran, maka terdengar teriakan, "Hati-hati kambing, harimau mencari." Di permainan ini, sifat rekreasinya lebih menonjol dan permainan ini juga memperlihatkan sifat kompetitif dan edukatif harimau. Di zaman sekarang, tentunya bagi teman-teman sudah memiliki telepon seluler masing-masing. Dan permainan yang kami lakukan sekarang adalah bermain radio saya. Radio saya adalah alat komunikasi yang dimainkan orang tua kita dahulu. Kalau di tempat lain, mungkin biasa digunakan dengan kaleng. Kalau di tempat kami, dengan menggunakan tikar. Kami harus duduk sejajar satu dengan yang lainnya. Setelah posisi sejajar di antara dua sisi tikar sebagai media pembatas, kami pun memberikan isyarat bicara di antara kami sampai ujung pembatas tikar tersebut. Setelah sampai ujung tikar, kami pun saling bertanya apa yang diucapkan tadi melalui radio saya. Apabila salah saat menebak yang diucapkan melalui radio saya, maka teman yang mendapat giliran menebak mendapat sorakan dari teman-teman yang lain. Permainan ini dilakukan secara bergantian antara teman satu dengan teman yang lainnya. Berbicara melalui radio saya ini kadang menyebabkan keributan karena gangguan dari teman lain yang tidak sabar ingin mencoba radio saya. Teman-teman tahu nggak dengan jukut? Jukut adalah sebutan kami di desa untuk binatang babi. Tapi kali ini kami tidak bermain atau mengembala babi, tetapi akan bermain jukut-jukutan. Bukan jukut beneran loh.
bayar no. Jangan nak lagu. Tak. Kalau lagu maka sedang ikut lagu terus. Bermain jukut-jukut dengan menggunakan kain sarung. Kain sarung terlebih dahulu dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai dengan bentuk mulut hewan babi. Setelah itu, kami pun harus berbaring terlebih dahulu di atas kain sarung dan sudah kami bentuk dengan cara memegang dengan kedua tangan kami. Setelah itu, badan kami balikin sehingga mirip dengan hewan babi yang sedang berjalan dan mencari makanan di hutan karena jukut atau babinya sedang tidak puasa. Hehehe. Karena posisi kami saling tidak melihat, terkadang di antara kami terjadi saling seruduk, layaknya seekor babi sungguhan. Tapi awas teman-teman, harus hati-hati. Jika tidak, bisa saja kami masuk ke dalam sungai. Selanjutnya, kami akan bermain permainan kerbau putih hitam. Sama seperti bermain jukut, permainan kerbau putih hitam tidak menggunakan kerbau asli, tetapi menggunakan pelepah pohon kelapa. Pelepah pohon kelapa dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai tanduk kerbau. Bermain kerbau putih hitam dengan cara mengadu kerbau mainan, terutama tanduknya. Permainan ini mengadu di antara dua kerbau mainan, terutama tanduknya. Apabila ada tanduk yang patah, maka kerbau tersebut dinyatakan kalah. Permainan kerbau ini menggambarkan bagaimana seekor kerbau untuk memajak sawah di ladang yang ada di desa kami, Desa Muara Air 2, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.